Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wal hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Yang terhormat Ketua Masjid Jami Al-Ittihad beserta jajarannya, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur yang berbahagia. Mohon bapak ibu untuk tidak meninggalkan tempat. Insyaallah saya tidak akan terlalu lama. Insyaallah jam 1 kita rampungkan. Lewat sedikit, jam 1:15, kalau kelupaan sampai jam 3 sore. Insyaallah tidak. Alhamdulillah, segenap limpahan puja-puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas berkat berbagai macam nikmatnya, sehingga pada siang ini, hari kelima bulan suci Ramadan, diberikan kita kemudahan oleh Allah untuk duduk hadir dan sekaligus melaksanakan sholat zuhur disambung dengan kuliah Ramadan atau kuliah zuhur. Begitu besar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, sampai-sampai sering diumpamakan, andai kata lautan dijadikan sebagai tintanya, sedangkan ranting-ranting pohon dijadikan sebagai penanya untuk menulis berapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, niscaya kering itu lautan, habis itu ranting-ranting pohon, nikmat Allah belum terselesaikan untuk dihitung. Salawat teriring salam senantiasa kita haturkan, kita sembahkan, kita curahkan dan kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam memeluk dinul Islam. Sebelum diteruskan, Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita menundukkan kepala, menengadahkan tangan kita, berdoa bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan, amin. Kelak jika kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, tahun depan mudah-mudahan di antara kita bisa berangkat pergi haji ke Mekah, kita wukuf di padang Arafah, tawaf keliling Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, bermalam di Muzdalifah, melontar jumrah Aqabah, terakhir tawaf wada, lalu kembali pulang ke rumah, hidupnya bertambah berkah, jadi orang kaya raya, punya keturunan soleh dan soleha, dapat mantu pengusaha, kebeli mobil mewah, meninggal masuk surga. Alhamdulillah, insyaallah diijabah oleh Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, kalau kita telusuri, kalau kita kaji, kalau kita telaah dan kita teliti, nampaknya ibadah-ibadah tersebut memiliki nilai spesifikasi tersendiri, memiliki nilai kekhususan tersendiri, memiliki nilai kekhasan tersendiri. Begitu juga halnya dengan ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Ternyata ibadah puasa itu dapat dikategorikan sebagai ibadah sirriyah, ibadah tersembunyi, ibadah rahasia, ibadah yang cuman si pelakunya saja dan Allah yang tahu. Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan ibadah selain puasa, itu bisa dilihat oleh orang. Salat umpamanya, orang mengatakan, oh dia sedang sholat. Kau tahu, ketika kita melihat seseorang takbiratul ihram, lalu kemudian dia ruku, sujud dan lain sebagainya, kita bisa mengatakan, oh dia sedang sholat.
Kalau orang mengeluarkan zakat, minimal yang menerima zakat tahu. Bahkan kalau kita pergi haji, satu kampung ikut nganter. Tapi lain halnya dengan ibadah puasa, cuman si pelakunya saja dan Allah yang tahu. Selanjutnya, karena ibadah puasa itu ibadah sirriyah, ibadah yang abstrak, ibadah yang tersembunyi, ibadah yang cuman si pelakunya saja dan Allah yang tahu, maka untuk itu ibadah puasa sulit untuk kena penyakit riya. Salat Pak masih rentan kena penyakit riya. Umpamanya pada waktu subuh saya diminta oleh jamaah untuk menjadi imam salat subuh. Maka ketika saya jadi imam muncul rasa riya saya. Kenapa? Begitu saya atur barisan, ternyata di antara makmum itu ada mertua saya. Muncul rasa riya saya, ingin dipuji oleh mertua, mumpung saya jadi imam. Caranya bagaimana? Selesai membaca surat Al-Fatihah, saya pilih surat yang paling panjang. Kenapa? Di belakang ada mertua saya. Bacaannya saya bikin sefasih-fasihnya, seperti sudah 16 tahun tinggal di Mekah. Kenapa? Di belakang ada mertua saya. Tapi ketika saya sholat sendiri dalam rumah, dalam kamar, tidak ada yang melihat. Setelah membaca surat Al-Fatihah, saya pilih surat yang paling panjang, Inna a'toina dengan kulhu. Itu pun lantaran tidak ada surat lain yang lebih pendek. Berarti sholat masih rentan kena penyakit riya. Zakat Bu rentan kena penyakit riya. Begitu kita mengeluarkan zakat, orang yang nerima zakat memuji-muji kita, muncul rasa riya kita. Haji apalagi Pak rentan kena penyakit riya. Begitu kita pulang dari haji, kita keliling kampung, ternyata kawan-kawan kita, tetangga kita lupa tidak memanggil kita dengan sebutan Pak Haji. Muncul rasa rasa kecewa pada diri kita. Sudah capek-capek, biaya banyak, lalu kemudian waktu lama, kok nggak ada yang manggil saya dengan sebutan Pak Haji dan Bu Haji. Muncul rasa kecewa pada dirinya. Ibu bapak, kalau ada orang menyebut kita dengan sebutan Pak Haji atau Bu Haji, maka itu artinya adalah kita sedang diingatkan, jaga tingkah laku karena kau harus menjadi contoh untuk orang banyak. Ketika kita dipanggil Ustadz, sesungguhnya itu bukan muncul rasa riya. Kita harus introspeksi bahwa kita dikenal orang yang ilmu agamanya banyak. Untuk itu jaga sikap, jangan sampai mencontohkan yang tidak baik. Jadi haji masih rentan kena penyakit riya. Lalu selanjutnya, karena ibadah puasa, ibadah sirriyah, ibadah yang abstrak, ibadah tersembunyi, ibadah yang cuman si pelakunya saja dan Allah yang tahu. Untuk itu maka ibadah puasa sulit untuk diukur dan dinilai. Kalau sholat masih bisa terukur dan ternilai. Kita mengatakan orang sedang sholat, oh sholatnya khusyuk. Dari apa? Dari tartil bacaannya, dari tumak ninanya, kita mengatakan, oh sholatnya sangat khusyuk. Zakat masih bisa terukur dan ternilai. Dari apa? Makin banyak harta yang kita zakatkan, maka makin besar nilainya di sisi Allah. Haji masih bisa terukur dan ternilai. Dari apa? Pulang dari haji bertambah taat. Itu ciri-ciri haji mabrur. Tapi ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, sulit untuk bisa diukur dan dinilai. Kita tidak bisa mengatakan, puasanya hebat. Kok tahu? Mudah terus. Bukan ukuran. Puasanya hebat. Kenapa? Kelihatan lemes mau pingsan. Bukan ukuran. Yang bisa mengukur dan menilai cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu, karena ibadah puasa itu ibadah sirriyah, ibadah yang abstrak, ibadah tersembunyi, cuman si pelakunya saja dan Allah yang tahu. Untuk itu maka yang dipanggil oleh Allah pun yang paling abstrak, yang paling tersembunyi. Apa? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu
agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Logikanya begini Bapak Ibu. Kita ada di dalam rumah. Di depan rumah kita ada tukang manggah lewat, tukang rambutan lewat, tukang dukuh lewat. Yang dipanggil oleh si tuan rumah, si tukang dukuh, maka tukang manggah tidak berhenti, tukang rambutan jalan terus. Kenapa? Yang dipanggil oleh si tuan rumah cuman si tukang dukuh. Tapi bagaimana jika si tukang dukuh dipanggil oleh si tuan rumah, si tukang dukuh tidak berhenti, si tukang dukuh jalan terus? Itu artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama, si tukang dukuh tidak mendengar. Yang kedua, si tukang dukuh kena penyakit tuli. Artinya kalau kita ngaku beriman kepada Allah, diperintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, kita tidak mengerjakan, itu artinya kita sedang kena penyakit tuli. Bukan tuli telinganya, tapi tuli hatinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak sedikit kalau kita saksikan di tempat keramaian, di pusat perbelanjaan, di pasar-pasar, ada orang ngaku beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak melaksanakan ibadah puasa. Kita doakan semoga KTP-nya masuk surga. Dia ngaku beriman pada Allah, tapi siang hari dengan sangat berani dia makan, minum di tengah keramaian. Orang seperti ini berarti dia telah menginjak-injak agamanya. Dia telah menentang Allah, menentang Rasulullah, dan juga melecehkan agamanya. Lalu bagaimana Bapak Ibu kalau kita itu jualan kuliner? Kita buka rumah makan, kita buka warteg, dan kita tampung mereka yang tidak berpuasa di tempat makan kita. Bahkan supaya dia kurang rasa malunya, tidak, dia itu ada rasa punya malu, maka si yang punya warteg rumah makan ini menutupkan tirai supaya tidak kelihatan. Ibu bapak, kita mencari rezeki, kita membuka usaha adalah ingin meraih keberkahan dari Allah. Lalu bagaimana ada orang yang menentang agamanya, menentang Allah, menginjak-injak Al-Quran, kita tampung di tempat kita. Kita sediakan makanan dan minuman. Kita ajak ngobrol dia. Artinya kita satu majlis dengan orang yang menentang agamanya sendiri. Kalau memang kita buka makanan, minuman yang nikmat dan lezat, geser ke agak sore. Untuk apa? Untuk orang-orang beli persiapan buka puasa. Harganya jangan terlalu mahal, kita ingin berkah. Hitung-hitung kita membantu orang yang berpuasa. Kalau memang kita buka warung sembako, tulis besar-besar depan warung kita, mohon maaf, tidak melayani makanan, minuman, dan rokok sebelum buka puasa. Insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu selanjutnya kita perhatikan fenomena yang terjadi di masyarakat. Ada orang berpuasa sanggup dari mulai subuh sampai dengan azan maghrib, tapi sholat tidak dikerjakan. Padahal kan Islam itu ditegakkan atas 5 perkara. Bunyal Islam wal khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa shaumi Ramadan, wal hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu ditegakkan atas 5 hal. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima pergi haji. Kalau kita analogikan 5 syarat ini, itu tak ubahnya seperti kita berangkat ke kantor.
Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat seperti kita memakai baju. Yang kedua adalah melaksanakan atau dia itu mendirikan sholat seperti kita memakai celana. Yang ketiga, membayar zakat seperti kita itu memakai sepatu. Yang keempat adalah puasa bulan suci Ramadan seperti kita memakai kaos kaki. Yang kelima, pergi haji seperti kita memakai dasi. Lengkap 5 syarat, kita bisa berangkat pergi ke kantor. Tapi bagaimana kalau ada orang dia itu pakai baju, pakai kaos kaki, pakai sepatu, bahkan pakai dasi, tapi tidak pakai celana? Dan sholat itu parameter diterima atau tidaknya ibadah yang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu yang suka kita jumpai. Tidak sedikit orang yang puasanya sanggup bahkan lebih lelah daripada melaksanakan ibadah sholat, tapi justru sholatnya tidak dikerjakan. Yang kedua, ada orang yang puasanya itu sekedar menahan lapar dan haus, yang disebut dengan puasa balas dendam. Bagaimana? Siang hari setengah mati kelaparan, habis beduk maghrib setengah mati kekenyangan. Orang model begini ribet, Pak. 5 menit mau azan maghrib, itu dia setel TV, pegang remote, pencet sana, pencet sini. Kali aja ada yang azan duluan. 2 menit mau azan maghrib, sendok di tangan kanan, garpu tangan kiri, depan berbagai macam hidangan, dari mulai bakso, bakwan, bakmi, bakpao sampai bakyak ada di situ. 1 menit mau azan maghrib, TV digedein. Nggak taunya nggak lama ada beduk maghrib di televisi, dia langsung makan dan minum. Nggak taunya iklan sirup. Jadi puasanya cuman menahan lapar dan haus. Memang ketika kita puasa siang hari sampai sebelum buka puasa, apa aja kayaknya enak. Apa aja mau dibeli. Gorengan mau dibeli, kolak mau dibeli, lalu kemudian juga lontong mau dibeli. Tapi begitu kita buka puasa, keinginan yang banyak itu hilang. Kenapa? Karena itulah nafsu yang memang setan selalu inginkan kepada kita. Benar, Pak. Begitu maghrib tiba, disantap semuanya kecuali bakyaknya. Kejadiannya adalah mau sholat maghrib nggak kuat, rebaan. Maghribnya lewat, isanya ketiduran, terawihnya kebablasan, bangun-bangun sahur, makan lagi. Amit-amit 7 turunan 4 tanjakan 5 belokan. Dan Rasul mengatakan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang puasa di bulan suci Ramadan dengan iman mengharap ridha Allah, diampunkan dosanya yang telah lalu. Tapi fasilitas itu tidak digunakan dengan baik. Ada orang model seperti itu. Yang ketiga, kalau kita perhatikan di mana masjid, di mana mushola, kondisinya hampir sama, Bapak Ibu. Ramadan masjid mushola itu jamaahnya penuh sampai ke belakang-belakang. Tapi bagaimanapun penuhnya jamaah, ibu-ibu tidak pernah tidak kebagian saf. Dia selalu kebagian saf. Kenapa? Karena strateginya hebat. Habis maghrib mau kena sama sejadah, datang duluan. Kalau habis maghrib ngomong ke anaknya, nak, tar keburu Isa, taruh ada sejadah sama mau kena emak, taruh yang di samping tiang ya, biar emak bisa nyender, yang atasnya ada kipas angin. Itu ibu-ibu strateginya supaya kedapatan saf, habis maghrib mau kena sama sejadah, datang duluan. Bapak-bapak nggak ada yang ikutin, peci sama sarung datang duluan. Tapi sayang, kondisi seperti itu tidak lama, paling kuat 1 minggu. Berikutnya yang tadinya penuh lewat 1 minggu mulai maju safnya. Tadinya 10 saf tinggal 5 saf. Berikutnya 4 saf, berikutnya 3 saf, berikutnya 2 saf, berikutnya 1 saf, berikutnya tinggal imam dengan sejadah. Apalagi mohon maaf, untuk itu maka ada orang yang kalau mau tarawih
Dia nongol dulu di pintu masjid. Siapa imamnya? Kong Jaim, ya lama pulang akhirnya. Besok nongol lagi. Siapa imamnya? Itu Pak Ferry. Oh cepat ini Baswai. Ikut akhirnya. Padahal kan sholat malam yang diterima itu adalah dengan iman dan mengharap ridha Allah. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Iman dan mengharap ridha Allah. Untuk itu saya pesan, imam harus pandai bawa jamaah. Jangan sampai mentang-mentang sholatnya itu 11 rakaat, maka selesai Al-Fatihah dia semau-maunya. Kasihan di antara jamaah, mungkin ada yang tidak kuat berdiri lama, mungkin ada yang sedang menahan pipisnya, mungkin ada yang kurang sehat. Nah, terkadang imam tidak memikirkan itu. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Fatihah. Setelah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Yang di belakang ngedumel dalam hati, aduh panjang dah. Wal Qur'anil Hakim, imam. Innaka laminal mursalin. Mana tadi belum makan nasi lagi. Tanzilal Azizir Rahim, mati dah saya. Rakaat pertama Yasin ayat 1 sampai 83 dihabiskan. Rakaat kedua ketika imam baca Fatihah, makmum berharap kulhu. Selesai baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Toha, makmum ngedumel, aduh panjang lagi aja. Akhirnya gitu, imam selesai rakaat kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, jamaahnya bubar. Kenapa? Imam tidak pandai bawa jamaah. Yang miris Bapak Ibu, ketika 10 hari terakhir bingung siapa yang jadi imam. Imam mana imam? Imam pulang kampung, merbot lagi meriang. Terus siapa yang jadi imam tarawih nih? Hei anak muda maju. Ayatnya nggak ada yang apal. Udah kamu aja deh, baru Iqra 1. Kalau gitu Anda aja deh, apalagi saya belum pernah ngaji, bingung. Akhirnya MC naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, sehubungan malam 21, imamnya pulang kampung dan merbotnya lagi meriang. Untuk itu malam hari ini tarawih di masjid kita liburkan saja. Ya Allah. Sholat tarawih libur kayak sekolahan. Kenapa? Di masjid tidak ada generasi penerus untuk menjadi imam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ada lagi yang gontok-gontokan Bapak Ibu. Ada versi kan sholat tarawih kita umumnya 23 dan juga 11. Ini yang 23 merasa paling benar, dia kemudian menghina yang 11. Siapa-siapa yang sholat tarawih 11 rakaat masuk neraka. Yang 11 akhirnya jawab, siapa-siapa yang sholat tarawih 23 rakaat masuk neraka. Yang nggak sholat ngomong, untung gua nggak tarawih. Yang 11 ada dalilnya dari siapa? Siti Aisyah. Siapa dia? Istrinya Rasul. Yang 23 ada dalilnya dari siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa dia? Sahabatnya Rasul. Yang mana yang keliru? Yang tidak sholat, itulah yang keliru. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu selanjutnya kita perhatikan di bulan suci Ramadan itu ternyata ada ibu-ibu yang rela meninggalkan puasanya. Bu, kedengeran gak Bu? Ada ibu-ibu yang rela untuk tidak berpuasa. Kenapa? Godaannya berat. Dia bikin kue untuk lebaran. Seharian di dapur. Panas luar biasa. Karena hawa kompor yang sangat menyengat. Muncul rasa haus. Dan tergoda dengan kue yang dibikinnya. Akhirnya kebablasan, batal puasanya. Terakhir kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Kita perhatikan di sini, saya akan sedikit kupas. Faman kana minkum maridon
aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Boleh orang tidak berpuasa bagi mereka yang dalam keadaan perjalanan jauh dan sangat melelahkan, dan juga mereka yang dalam keadaan sakit, yang bila berpuasa sakitnya bertambah parah. Ini diperluas dengan hadis. Boleh juga yang tidak berpuasa, yaitu orang yang datang bulan, lalu kemudian juga yang sudah tua renta, yang dia tidak sanggup untuk berpuasa, maka menggantinya adalah di bulan lain. Lalu bagaimana dengan orang yang dia tidak berpuasa bukan karena uzur syar'i, bukan karena sakit, bukan karena perjalanan jauh, bukan karena dia itu datang bulan, dia sengaja tidak berpuasa? Dimanapun dalilnya baik Quran dan hadis tidak kita temukan orang yang mengganti puasa karena dia itu tidak berpuasa tanpa uzur syar'i. Kalau di bulan lain sebanyak hari yang ditinggalkan, itu yang dalam keadaan uzur syar'i, akhirnya merujuk kepada kafarat puasa. Bagaimana? Dulu ada suami istri yang dia itu dekat-dekatan, kebablasan, lalu kemudian berjima di siang hari, mendatangi Rasulullah. Ya Rasul, ampun ya Rasul, saya tobat ya Rasul. Kenapa? Saya bersetubuh berjima siang hari. Apa yang harus saya lakukan? Rasul bilang, kamu harus memerdekakan budak. Dulu zaman Rasul pertama diutus ada budak, Pak. Budak itu adalah orang yang tenaganya diperas, tidak digaji, diperlakukan seperti hewan. Sekarang sudah tidak ada. Hanya tersisa di Jawa Barat budak alit, budak letik, tapi bukan budak yang dimaksud. Dia orang nggak punya. Saya tidak sanggup ya Rasul, aku orang tidak punya. Ya sudah. Yang kedua, kau harus puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kita hitung saja, 2 bulan itu berarti 60 hari. Harus mengganti 1 hari yang ditinggalkan dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia mampu berpuasa hari pertama sampai dengan 51, 52 dia batal, ulang lagi dari pertama. Kan harus berturut-turut. Ya Rasul, aku tidak akan sanggup ya Rasul. Baik, kalau gitu yang ketiga, kau beri makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Ya Rasul, aku saja orang gak punya, bagaimana aku mau ngasih makan fakir miskin ya Rasul? Akhirnya Rasul menghadiahkan kurma. Beri makan kepada keluargamu. Jadi kalau merujuk kafarat puasa yang ditinggalkan tanpa uzur syar'i, sanggupkah bapak dan ibu untuk membayar hutang puasa dengan tahapan-tahapan yang tadi? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ramadan itu ibarat satu hidangan. Maka beruntunglah kita mendatangi hidangan tersebut dengan menu-menu yang banyak, yang lezat, kita santap menu-menu tersebut. Merugilah orang-orang yang dia hanya mendatangi hidangan tersebut tapi dia tidak bisa menyantapnya. Celakalah bagi orang yang tidak mendatangi hidangan tersebut apalagi dia menyantapnya. Anggaplah Ramadan tahun ini Ramadan terakhir untuk kita, karena belum tentu tahun depan kita berjumpa lagi dengan Ramadan. Ayo sholat berjamaah, tarawih jangan pernah tinggal. Kalau kita itu punya tekad ibadah puasa itu tidak akan kita tinggalkan, maka tekadnya juga tarawih tetap kita kerjakan sampai selesai Ramadan. Pulang larut malam, jam 11 malam, tarawih sendiri dalam rumah, tidak menjadi musola, tidak menjadi masalah. Usahakan seperti itu Bapak Ibu. Masjid jadi rame. Mohon maaf, masjid di daerah saya, musola, maaf, musola daerah saya, jangankan tarawih, subuh itu sapnya penuh sampai keluar-luar. Saking sampai keluar-luar, nggak ada yang di dalam. Jadi Ramadan ini, mari kita berbenah diri. Dan kalau tahun lalu kita masih makan bersama dengan anggota keluarga kita, namun tahun ini ternyata ada di antara keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Biasanya kita taraweh sama sahabat kita, enggak taunya sudah berpulang ke rahmatullah.
Untuk itu mumpung kita masih diberikan umur panjang, setiap jam, setiap menit, setiap detik, mari kita pakai untuk ibadah kepada Allah, dan kelak jika diwafatkan, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ini saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Al insanu makhlul khata' wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Saya ingin akhiri dengan satu pantun. Pagi hari pergi ke sawah, sampai di sawah duduk di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.